karyawan. Mudah-mudahan Bu ya, nanti ada promosi hanya dulu lalu karyawan. Padahal nanti berkomunikasi dengan PKS dan di KN untuk beliau dimakamkan ya di Singapura. Mudah-mudahan supaya betul ibu-ibu ini di musim kemarau ada air. Ya, jawab. Yang kalau pasar karyawannya habis, pokoknya nanti mungkin dari saya saja. A few moments later. Wow. Berarti apa Rasulullah Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, ini hadir kita kita beliau anggota fraksi PKS di Lombok Utara, sosok yang luar biasa. Mudah-mudahan kontribusi beliau pada masyarakat itu maksimal. Juga di samping kiri saya ini pimpinan PKS cabang KNN. Jadi saya diundang teman-teman di sini itu mendadak juga, tapi karena saya lama tidak ke Lombok Utara karena dekat. Jadi karena dekat biasanya kita nanti akhirnya terlupakan. Jadi mumpung ada waktu minggu Sabtu kemarin, jadi kami berikhtiar untuk bersilaturahmi pada Bapak Ibu. Jadi para pimpinan OPD yang hadir, jadi kita masih minta maaf sama masyarakat. Ini rencana acaranya jam 2. Benar Bu ya? Terus dimajukan jadi jam 10, jadi masih banyak yang sedang beraktivitas. Mudah-mudahan ini bukan kunjungan kami yang terakhir. Nah, ini kebetulan kami di tempat ini hampir lengkap ini. Ada kepala dinas olahraga, ada pak inspektur dinas sosial, ada kepala dinas perikanan kelautan, ada kepala dinas pertanian, ada biro kesra yang bantu ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu perlu bantuan ngomong saja sekarang, mumpung ada biro kesranya dan kepala dinas pertanian. Ada dinas pendidikan juga. Nah, pendidikan ini dari Lombok Utara. Nah, yang baru masuk itu masih muda kelihatannya, itu kepala dinas kesehatan. Nah, ibu-ibu kalau mau disuntik corona, ada yang tertarik suntik corona nggak? Ibu-ibu, ada yang mau disuntik vaksin corona nggak? Waduh, kenapa nggak mau Bu? Ya. Jadi nggak ada corona di sini. Ya. Nanti Pak Kadir itu jelasin. Dinas sosial dari Kabupaten Lombok Utara juga, ada kepala dinas PU, ada kepala dinas pertambangan dan energi, kepala Kesbangpol, dan perhubungan lengkap. Jadi ibu-ibu ini kalau ke Mataram susah bertemu dengan orang-orang ini. Sekarang mereka datang menemui ibu-ibu. Jadi kalau bisa nanti pertanyaannya jangan datang dari bapak-bapak, tapi ibu-ibu saja. Ibu-ibu mau minta apa? Siapa yang suruh? Kenapa ibu-ibu minta sumur bor? Kasih tahu alasannya. Kalau alasannya bagus, hah? Banyak kayak saya lihat itu. Sudah pernah minta ke kabupaten belum? Tanya Pak anggota yang ada tulisan, tanya dong Teo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du.
Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur kita yang sempat hadir pada kesempatan hari, alhamdulillah. Sama-sama kita hormati semua bapak-bapak dari OPD, SPD yang berkesempatan hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak menghormati rasa hormat saya pada hari ini. Jadi puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul depan ini. Memang tidak pernah kita rencanakan jauh sebelumnya, tapi alhamdulillah ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua di sini bisa bertemu dengan Bapak Gubernur kita ini yang menjadi nomor 1 di Nusa Tenggara Barat, alhamdulillah. Dan di kesempatan hari inilah kita semua, terutama rakyat yang ada di dusun, di desa, termasuk desa Salok ini, bisa bertanya kepada bapak-bapak bagian dinas yang terkait nanti apa yang menjadi keinginan ibu-ibu, bapak-bapak ada di sini. Di kesempatan untuk hari ini, pertama kemarin juga sebelumnya ada beberapa tokoh kita yang datang kepada dia bahwa sini terjadi banyak permasalahan. Di antara lain permasalahan Pak Gubernur di sini betul yang apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Pertama itu masalah air. Kalau musim kemarau di sini memang betul kesulitan. Ini yang dia dengar dari keluhan masyarakat yang ada di sini. Jadi dia sebagai wakil daripada masyarakat yang ada di, khususnya yang ada di Kayangan ini, umum di Kabupaten Lombok Utara ini, ingin menyampaikan kepada dinas yang terkait bahwa yang menjadi permasalahan di sini pertama yaitu air, kemudian betul yang disampaikan oleh Ibu tadi, air minum terutama, kemudian air pertanian ini bagaimana cara diatasi. Minimal permintaan kemarin warga itu minimal diberikan terpal untuk bikin kolam untuk penampungan supaya bisa nanti di musim kemarau ini bisa dimanfaatkan untuk pertanian dengan cara ditimba atau bagaimana caranya. Itulah permohonan warga kami yang ada di sini. Kemudian juga seperti yang dibilang tadi, kalau bisa nanti yang saya terkait bisa mendengarkan keluhan masyarakat di sini, itu masalah sumur bor dan lebih tinggi lagi kalau bisa nanti ya kalau bisa perpipaan. Itulah kita mau, dan kami dari wakil rakyat yang ada di terutama dari fasilitas PKS meminta hubungan dengan bapak-bapak dari dinas nanti mudah-mudahan bisa terrealisasi apa yang menjadi keluhan masyarakat kami yang ada di sini. Kemudian juga saya lihat secara umum apa yang menjadi keluhan masyarakat kami yang ada di sini, yaitu masalah infrastruktur juga, dan banyak juga yang lain. Nanti mungkin tidak forum dan jawab baru kita bisa dapatkan keluhan langsung dari masyarakat. Tapi secara umum itulah yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak dinas yang terkait. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab apa yang menjadi permasalahan masyarakat kami yang ada di dusun Lombok ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya bapak-bapak yang terkait yang bisa menjawab pertanyaan dari warga-warga kami yang ada di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anggota dewan kita. Jadi dari ibu-ibu ini jelas mewakili bapak-bapaknya juga ingin sumur bor ya. Nah, tentu saja kami harus berkoordinasi sama kabupaten. Dulu Pak Kadus, kabupaten apa kendalanya? Tidak kamar orangnya, nggak jadi.
kali, maka dicari titik airnya di sini sudah ditemukan ada titik airnya di sini. Sekitar 100 gram normal. Jadi sudah pernah 2 kali dicoba nih Pak Kadis. Coba mungkin Pak Kadis SDM cerita mekanisme kalau sumur-sumur itu kerjasama kita sama kabupaten gimana? Oh, sekarang di PU. Sebenarnya lokasi ini kita lalu oleh Badan Geologi dan SDM. Jadi tidak lama yang juga setiap tahun berasal dari sumur 150 bisa dibuat. Jadi dengan mesin yang besar kami sendiri buat ini ofisnya di bawah itu kami umur 150 meter. Alhamdulillah sekarang masih fungsi semua. Jadi nama ada mesin yang bisa diurus untuk 10. Nanti Pak Kadis ini yang punya dana. Yang masyarakat yang ibu-ibu yang hadir di sini. Secara teknis disampaikan dari Pak Kadis pertama, insya Allah apa yang ada 125 sampai 150 yang berdatangan. Cuma sekarang yang tahun ini sudah ada payung reserva. Terjadi untuk kasih nanti silakan Bapak sampaikan proposalnya diteruskan ke Kabupaten Bogor Pak ya, sebagai dasar kami lagi berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Sampai itu juga nanti kami akan berkoordinasi dengan yang mendamping juga mudah ada yang bisa kita. Saya itu mudah-mudahan nanti dia pilih perubahan Pak, kita cici, kita akan coba sih. Secara ini sudah disuruh dengan kalau terdaman di bisnis itu kita masih. Tadi Pak menyampaikan 105, tapi Pak namanya kan 150. Saya kira ini itu menjadi katakan kami untuk dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bicara sama Pak Ketua di sini, nanti saya di atas dengan pokoknya Pak. Jadi nanti langsung kerjasama sama Pak Ketua. Mudah-mudahan Bu ya, nanti ada ketua provinsi hanya dulu lalu Sakewan. Padahal nanti berkomunikasi dengan ketua PKS dan di KN untuk wakil beliau dibangunkan ya di Sumur. Mudah-mudahan. Mungkin bisa tahun ini Pak ya. Oke, perubahannya. Oke, ada lagi ibu-ibu? Oh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Gubernur beserta rombongan yang terhormati, para instansi terkait dari Pak Kadis yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami mengawali atau mewakili data masyarakat yang ada di Dusun Bogor bahwa
nilai sumber sudah kami tinggikan masyarakat kami sampai saat ini belum terwujud, tapi mudah-mudahan dengan berkat kehadiran Bapak Gubernur sama rombongan atau instansi terkait semuanya itu kejayaan. Sudah dibela mudah-mudahan kita berdoa. Kita tidak pernah fokus dalam ikhtiar karena kewajiban ikhtiar sunat berdoa ya. Kita tetap ikhtiar mudah-mudahan akan menjadi terwujud harapan kita itu. Saya bercerita sedikit Pak Gubernur bahwa memang pengelolaan sudah berapa kali di di ayatnya sudah jelas di sini lingkungan masjid ini ada sudah positif ada di sini di ayatnya. Namun setelah kondisi yang mengukur, namun dia bilang di sini belum ada channel dari pusat katanya, belum ada sinyal dari pusat sehingga saat sekarang ini ditunda terus begitu. Begitu juga di sumber daya mineral di Paitu Kabupaten pernah saya turun juga mengukur yang kedua kali bahwa ITR-nya juga pasti tidak beda dengan kemarin pertama sampai dan kemudian akhirnya setelah saya masih rasanya di sana karena gara-gara pindah kamar ya, karena yang menjabat pindah kamar akhirnya informasinya hilang sampai sekarang. Kemudian terakhir sebelum pemilihan umum kami disuruh buat proposal lewat aspirasi aspirasinya Pak Adam, yaitu dari Rangsot mungkin kalau tidak salah itu. Kalau saya tokoh masyarakat saya kena antar proposal, tapi sampai sekarang belum ada informasinya kembali. Kami tunggu nih karena ini. Nah tidak lama kemudian berapa kali kami masukkan proposal, tapi alhamdulillah dengan informasi baru ini kami merasa syukur dan berbangga hati dengan adanya rombongan dan instansi terkait. Mudah-mudahan dalam hal ini bisa akan terwujud. Dan yang kedua perlu kami ini prioritas dan sifatnya mendesak Pak Gubernur karena masih kami ini masih sifat ya. Bagaimana yang Pak Gubernur untuk mengusulkan kami pada saya terutama Kesra untuk bisa kami membangun permanen gitu. Karena kami masih mulai untuk kelompok untuk mengumpulkan dana. Tapi sampai saat ini masyarakat kami beberapa orang saya sudah mengeluarkan, kami jadikan 1 tahun itu hanya sama-sama 500.000 dalam jangka 1 tahun. Dan kalau kita lihat dari dana yang akan terkumpul ini masih minim sekali, masih sedikit sekali. Oleh karena itu mengharapkan suntikan dari pemerintah, terutama yaitu instansi terkait Kesra. Dalam kesempatan ini kami mohon ya, dengan hormat kami mewakili masyarakat kami untuk berupa langkah ini untuk kami membangun ke depan. Jadi mungkin akan baik masjid ini kan sifatnya bangunan sementara. Mungkin sekadar terlalu banyak yang paling mendesak dan prioritas adalah yaitu sumur bor dengan pembangunan masjid ini. Mungkin ada nanti dari pihak lain atau masyarakat kami yang akan menyampaikan usulnya. Mungkin terima kasih. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur kambiasi dan mengucapkan kepada Bapak Kadus. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi dengan ini dari amanat tiang selaku DPC PKS Kecamatan Kayangan nanti untuk menghubungkan Pak Kadus beserta masyarakat di sini dengan Pak Tuan Guru Satriawan, lalu Satriawan selaku wakil kita di provinsi. Nanti insya Allah akan kami upayakan untuk kita bersilaturahmi, beliau turun ke sini dan kita berikan amanat itu untuk diperjuangkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat tiang bersama DPD PKS Kabupaten Bogor akan beliau habis ini memberikan pengajian secara sebenarnya oleh Tuan Guru. Di beberapa tempat lain juga dan DPC Kayangan sedang mengupayakan untuk ada pengajian
beberapa kegiatan lain DPC juga diselenggarakan di tempat ini. Mudah-mudahan bisa kami wujudkan. Kepada para jemaah yang lain mungkin masih ada kesempatan untuk dicatat ya supaya di kalau menurut karyawan betul bisa pakai pokoknya dalam dan yang nggak buat lo nggak cantik Papua pakai atas saja ya supaya betul ibu-ibu ini di musim kemarau ada air ya coba ya kalau pasar karyawannya habis pokoknya nanti mungkin dari saya saja. Ya. Jadi kita walaupun sebentar karena banyak tempat lain juga ingin disapa walaupun sebentar. Yang penting mudah-mudahan semuanya baik para jamaah, demikian tadi kita saksikan bersama. Alhamdulillah pengurus masjid kita yang baru mendapat bantuan dari Basnas sebesar 10 juta rupiah. Patut kita syukuri, ini mudah-mudahan menjadi awal untuk pembangunan kita, dan insya Allah kami dari PKS khususnya yang di Kecamatan Kayangan akan berjuang membantu Tunas Bodoh dan dukungan. Mudah-mudahan bisa kami berjalan dari Dewan Provinsi dan insya Allah. Kemudian karena Pak Gubernur beserta memberikan melakukan perjalanan sampai mungkin cukup sampai di sini acara kita. Atas nama masyarakat yang mengasampura maaf kepada Bapak Gubernur dan rombongan, dan tentunya bersama-sama kita tutup acara ini dengan melapaskan alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.